Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aril Lutfi Mubarok, semester 1 dari Prodi Ilmu Hadis. Insyaallah saya di sini akan menjawab 5 pertanyaan yang telah saya buat, yaitu tugas UAS fikih ibadah. Jadi pertanyaan pertama di sini, apakah pekerjaan shift dan tenaga medis yang sulit berpuasa karena tugas boleh mengganti puasa dengan fidyah? Nah, dari sebagian ulama itu memiliki pendapatnya masing-masing. Jadi ada yang memperbolehkan dan ada yang juga tidak. Yang memperbolehkan yaitu jikalau emang masih bisa untuk mengkodok di lain hari, maka alangkah baiknya dikerjakan secara mengkodok puasa tersebut. Tetapi emang jika dengan waktu berkepanjangan, terus emang urgen, emang sakitnya mungkin sakit yang benar-benar memerlukan butuh waktu yang cukup lama pemulihannya, maka emang diperbolehkan untuk membayar fidyah, yaitu sebanyak 750 gram makanan pokok yang biasa kita konsumsi sehari-hari, dan itu diberikan kepada fakir miskin. Selanjutnya itu pertanyaan kedua, apa posisi ketika kita sholat, biasanya untuk mengetahui, apalagi kalau misalkan kita pendatang dan kita tidak mengetahui, kita mau berjamaah kepada orang lain dan kita menepuk pundaknya, dan si imam itu ternyata bukan lagi sholat fardu melainkan sholat sunnah seperti qobliyah ataupun yang lainnya, sunnah-sunnah yang lainnya, maka ilmu yang saya pelajari dari pondok saya yaitu dengan mensyaratkannya tangan kita ke belakang, itu tandanya berarti bahwa kita itu bukan lagi sholat fardu, dan harusnya si makmum itu mengerti. Dan walaupun si makmum masih mengikuti gerakan kita, maka salah satu lagi caranya itu dengan berdeham. Terus selanjutnya yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana puasa Ramadan berperan dalam menentang budaya konsumerisme yang berkembang saat ini. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan nafsu dari makan minum, terus tetapi juga menahan nafsu dari berhubungan intim suami istri, terus menahan nafsu dari segala sesuatu yang membatalkan dalam konteks seperti penglihatan, indera mata atau indera penciuman, terus juga dari segi pikiran, pendengaran, itu semuanya ketika kita berpuasa maka itu semuanya harus dijaga. Dan pada era modern kali ini banyak sekali puasa Ramadan itu dijadikan urgensi sebagai ajang kemewahan, seperti mau misalnya ketika mau lebaran, maka banyak sekali orang-orang yang berbondong-bondong membeli baju, membeli segala macam pokoknya. Maka dalam artian itu salah, karena kan pada artinya itu Ramadan itu puasa mengajarkan syukur, kemurahan hati, dan kesabaran, seperti kita membayar zakat fitrah dan memberikan namanya buka gratis dan lain semacamnya. Terus selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, apa saja isu-isu biotik dan teknologi yang muncul dalam ibadah haji dan umroh modern. Era modern menghadirkan tantangan seperti menggunakan alat bantu, ya seperti alat-alat kesehatan kayak seperti roda ataupun penangka buat kita jalan. Nah, sistem kota nasional, bermanfaat teknologi digital dalam manasik, serta pengaturan transportasi dan akomodasi masalah. Penyelesaiannya yaitu membutuhkan pendekatan ijtihad berbasis syariah atau tujuan syariat untuk memastikan masyarakat jamaah tanpa meninggalkan asas syariat. Jadi walaupun kita masih menggunakan alat bantu dari medis, tapi
pada intinya tujuan kita yaitu buat buat di jalan Allah juga, buat menegakkan syariat. Terus yang selanjutnya yaitu pertanyaannya, bagaimana makna toharoh, kesucian dalam konteks modern, apakah hanya bersifat fisik atau juga spiritual? Jawabannya adalah toharoh mencakup kedua aspek, yaitu baik fisik maupun spiritual. Yang berarti itu membersihkan diri dari najis, hadas. Ya hadas misalkan hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ya seperti kita mau sholat, kita harus membersihkan hadas kecil dengan cara berwudu. Terus yang kedua yaitu hadas besar, ya ketika kita mimpi basah ataupun setelah melakukan hubungan badan dengan istri dengan yang sah. Terus secara spiritual juga ya berarti menyucikan hati dari dosa dan akhlak buruk. Kan kalau kita lagi mau sholat sama aja kita menyucikan hati kita buat langsung berhadapan dengan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa didalikan dengan mencairkan atau mensucikan hati kita. Jadi bukan hanya fisik tetapi juga hati kita harus disucikan. Terus dalam konteks modern, toharoh juga berkaitan dengan kebersihan lingkungan, tentang kesehatan publik. Terus yang merupakan wujud pelaksanaan ajaran Islam tentang kesucian yang komprehensif. Jadi ya dalam spiritual juga kita dalam artian dari segi lingkungan kita harus bersih. Terus dari diri, hati itu sudah termasuk. Mungkin cukup sekian. Jika adanya kesalahan mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.